Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron Sani. Nama saya Bagas Nurmansyah. Kami dari SMK 1 Mangko. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah studi case yang dimana kita akan konfigurasi OSPF dengan dua area. Yang dimana untuk area backbone ada di network 10.10.10/30, dan untuk area satunya nanti ada di network 20.20.20.30. Nah, nanti kita juga akan konfigurasi area stub atau area 1 dengan area type stub dan juga total stub. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke menu ke router ASPR terlebih dahulu. Nah, pada router ASPR di sini saya sudah konfigurasi IP address untuk point-to-pointnya yang mengarah ke router APR. Nah, untuk melakukan advertise kita bisa masuk ke menu routing OSPF. Kita bisa masuk ke menu tab network, terus klik plus. Nah, untuk networknya di sini kita isikan network. Nah, untuk areanya adalah backbone, kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita juga akan menggunakan fitur autentikasi. Jadi, semisal klien APR ingin melakukan agensi ke router ASPR, maka perlu autentikasinya. Nah, untuk autentikasinya kita bisa melakukan static interface di sini. Kita bisa klik 2 kali, lalu kita copy saja. Nah, untuk menggunakan autentikasi kita bisa pilih parameter authentication. Nah, di sini ada 3 jenis autentikasi. Yang pertama MD5, non, yang ketiga ada simple. Nah, MD5 di sini adalah jenis autentikasi yang dimana dia akan dienkripsi. Nah, lalu non di sini adalah yang tidak menggunakan autentikasi. Sedangkan simple menggunakan autentikasi namun tidak dienkripsi. Nah, di sini kita akan menggunakan MD5 saja. Nah, untuk autentikasi key-nya kita isikan misalnya ASPR. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini interface yang tadinya ada flag D-nya sudah berganti menjadi static. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada router APR-nya. Pada router APR kita juga sudah konfigurasi IP yang mengarah dengan interface yang mengarah ke router ASPR dan juga router IR. Selanjutnya kita akan advertise. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita masuk ke menu routing OSPF, terus masuk ke tab networks, kita add networknya, kita isikan 10.10/10. Untuk areanya backbone, karena pada router ASPR menggunakan area backbone juga. Kita apply, lalu oke. Nah, karena pada router ASPR tadi menggunakan autentikasi, di sini pada router APR juga menggunakan autentikasi yang sama. Nah, caranya juga sama, kita klik 2 kali, kita copy, lalu autentikasi key-nya kita pilih MD5 menyesuaikan pada router ASPR. Lalu autentikasi key-nya kita isikan ASPR. Kita klik apply, lalu oke. Nah, kalau kita lihat pada tab neckboard, di sini sudah muncul neckboard-nya dengan address 10.10.10/1. Artinya proses agensi sudah berhasil. Nah, semisal pada router APR salah memasukkan autentikasinya, maka agensi di sini tidak akan terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi routing advertise yang dimana
pada area satunya atau area stopnya. Nah, untuk membuat area baru kita bisa masuk ke menu area atau tab area, kita add. Nah, untuk namanya kita isikan area 1. Nah, lalu pada area ID kita isikan misalnya 100. Nah, selanjutnya pada type di sini kita ubah menjadi stop. Kita klik apply, lalu oke. Nah, setelah area berhasil dibuat, kita advertise network yang mengarah ke router IR-nya. Nah, untuk advertise-nya kita bisa masuk ke menu network, terus lalu add. Nah, networknya ada 30. Nah, di sini untuk parameter area di sini kita pilih area 1 atau area yang sudah kita buat tadi. Kita klik apply lalu oke. Lalu yang terakhir kita akan advertise network pada router IR-nya. Kita bisa masuk ke menu router IR, masuk ke menu routing OSPF. Nah, karena pada router ABR-nya menggunakan area 1 dengan area ID 1.0.0.0, pada router IR di sini kita juga akan membuat area dengan area ID yang sama. Caranya sama seperti tadi, masuk ke menu area, klik add. Area ID-nya kita isikan 1.0.0.0. Lalu parameter type di sini kita ubah menjadi stop. Lalu kita klik apply, lalu oke. Yang terakhir kita advertise pada tab networks, kita klik add, lalu networknya 20. Nah, di sini areanya pilih area 1. Kita klik apply, lalu oke. Nah, untuk melihatnya kita bisa masuk ke menu tab network, dimana di sini sudah berhasil urgency. Nah, untuk pengujian area stopnya di sini atau bagaimana area stop di situ kita akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan pengujiannya. Sebelum melakukan pengujiannya, bahwasanya di area stop ini hanya ada LSA tipe 1, 2, dan 3. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di LSA tipe 1 ini hanya akan isinya berisi informasi dari router yang masih berada dalam satu area yang sama. Dan untuk yang LSA tipe 2, nah informasi ini hanya akan dibuat oleh DR ataupun DBR. Ini juga di area yang sama, dan yang router yang LSA tipe 3 ini nanti akan mendapatkan informasi dari router yang sudah berbeda area. Nah, untuk pengujiannya di sini masuk ke IP, kemudian routers. Nah, di sini maka akan secara dynamic muncul rule baru, yaitu default route dari ABR-nya. Dan juga ada network 10.10 10/30 ini tadi yang berada di area backbone. Jadi ketika kita konfigurasi area setup, maka kita nanti akan mendapatkan rule baru, yang dimana rule tersebut berada di luar area setup tadi. Jadi yang perlu dikonfigurasi di setup ini adalah router ABR dan juga IR. Apabila kita konfigurasi setup di ABR saja tetapi di IR tidak mengkonfigurasi setup area, maka setup tidak akan berhasil dilakukan. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi redistribute pada router ASBR agar ABR dan juga IR mendapatkan informasi external route dari router ASBR. Nah, kita masuk ke ASBR-nya.
Nah, sebelumnya di sini saya melakukan static routing dengan network sekian untuk gateway-nya 10.0.137.1 dan di sini sudah AS. Nah, kemudian kita masuk ke tab instance, kemudian kita klik 2 kali pada parameter default, dan juga kita pada parameter redistribute static route kita pilih yang tipe 2 atau tipe 1 bebas ini. Kita klik apply dan oke. Nah, kemudian kita cek dari sisi router ABR dan juga dari sisi router IR nya. Nah, dan dapat kita lihat pada router ABR di sini sudah mendapatkan IP yang kita redistribute dari router ASBR nya. Tadi di router ASBR saya melakukan static routing dengan network seperti ini, network sekian. Ketika kita melakukan redistribute static, maka di router ASBR akan mendapatkan network yang kita lakukan static route tadi. Apabila kita cek pada router IR, maka tidak akan mendapatkan informasi yang disebarkan oleh ASBR karena sudah berbeda area yang di ASBR dan ABR tadi menggunakan area backbone. Kemudian untuk yang di ABR yang mengarah ke IR menggunakan area stub. Dan dapat kita lihat di router IR di sini akan mendapatkan routing dari network 10.10.10 dan juga 00. Nah, semisal di area yang berbeda terdapat network banyak, maka nanti di tabel routing ini juga akan muncul network yang berada di area lainnya. Nah, semisal di router memiliki resource yang sangat rendah, maka hal tersebut dapat membebani dari router itu sendiri. Nah, untuk mengatasinya kita bisa melakukan konfigurasi totally stop area. Nah, jadi totally stop area ini nanti router hanya akan mengizinkan default route saja, tetapi kita masih bisa nge-ping ke area yang berbeda. Untuk konfigurasinya kita masuk ke routing OSPF, kemudian area. Nah, kita pilih ke area yang tadi, area 1, dan pada parameter inject summary LSAS ini kita uncentang dan kita klik apply dan oke. Nah, dapat kita lihat di sini masih belum mendapatkan routing dari network lain. Nah, atau di sini masih gagal karena di router ABR masih belum pada parameter inject tadi belum kita uncentang. Kita masuk ke ABR, kemudian ke area, kita uncentang, apply, oke. Kita lihat pada router IR, dan dapat kita lihat di sini hanya akan muncul default route saja, tidak seperti tadi muncul network dari 10.10 yang di area backbone. Tetapi kita masih bisa melakukan ping ke network tersebut. Kita coba. Nah, jadi di stop area terdapat 3 LSA tipe 1 informasi dari area-area tersebut, dan juga untuk LSA tipe 2 akan mendapatkan informasi dari DR ataupun DR di area yang sama, dan juga untuk area 3 mendapatkan informasi network dari area yang sudah berbeda. Akan tetapi pada
akan tetapi apabila kita mengaktifkan inject summary LSA tadi atau totally setup area, maka LSA tipe 3 hanya akan mengizinkan default root saja. Jadi kesimpulan pada video kali ini, kita bisa memanfaatkan parameter autentikasi pada interface, yang dimana autentikasi ini dapat kita gunakan untuk melakukan keamanan kepada interface yang mengaktifkan OSPF di sini. Lalu ketika kita memiliki router dengan resource yang lebih kecil, kita bisa memanfaatkan area stub, yang dimana area stub di sini mempersingkat informasi routing dan menggantikannya dengan default root. Kemudian kita juga bisa menggunakan totally stub agar LSA yang diizinkan itu hanya LSA tipe 3 yang berisi informasi default root saja. Sekian video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.